Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Abidin. Saya dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri 1 Tulungagung. Saya mahasiswa magang di MAN 2 Jombang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Untuk pembahasan yang pertama, yakni tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leste atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam. Ditambah perselisihan antara saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaan. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Daulah Utsmani sebagai daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah di antara para penguasa Daulah Turki Utsmani yang membawa kejayaan. Yang pertama adalah Sultan Muhammad I pada tahun 817 Hijriah sampai dengan 824 Hijriah atau bertepatan dengan 1403 Masehi sampai dengan 1421 Masehi. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani. Dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leste, strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia, dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan. Mencintai fuqaha, termasuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busra. Karena Busra sering juga disebut sebagai kota para fuqaha, Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Pada tahun 824 Hijriah atau bertepatan dengan 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Urnah dalam usia 43 tahun. Yang kedua adalah Sultan Murad II pada tahun 824 sampai dengan 855 Hijriah atau bertepatan dengan 1421 sampai 1451 Masehi. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albani, Falak, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel menjelang usia 47 tahun. Dan sesuai wasiatnya kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami' Muradiyah di
bursa. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, Muhammad II atau biasa disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Pada tahun 855 sampai dengan 884 Hijriah atau bertepatan dengan 1451 sampai dengan 1481 Masehi. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmani ketika ia baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah orang yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Konstantinopel merupakan kota yang sangat penting dan belum bisa dikuasai penguasa Islam sebelumnya. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Al-Fatih memasuki gereja tersebut yang digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rohib, dan masyarakat. Al-Fatih dengan kebaikan akhlaknya memberikan sikap kebijaksanaan dan perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Setelah salib-salib, berhala, dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Akhirnya, kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Sultan Bayazid II. Pada tahun 884 sampai dengan 918 Hijriah atau bertepatan dengan 1481 sampai dengan 1512 Masehi. Menggantikan kedudukan ayahnya, Bayazid II penguasa yang tidak terlalu kuat pada masanya. Terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem yang mengikuti juga oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayazid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah, atau tempat berkhalwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan dikenal sebagai seorang pemimpin yang cinta penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau bertepatan dengan 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayazid II meninggal dalam perjalanan ke Daimutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu Sultan Salim I pada tahun 1512 sampai dengan 1520 Masehi atau bertepatan dengan 918 sampai dengan 926 Hijriah. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Kekuasaannya terbilang singkat. Para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya Sulaiman Al-Kanuni.
Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi, yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Dalam salah satu puisinya, dia menulis sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh dua orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja. Yang selanjutnya adalah Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 927 sampai dengan 974 Hijriah atau bertepatan dengan 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Kanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya, merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Kanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai seorang yang berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaka al-Abroh atau Multakul Abhur, yang artinya muara segala samudra. Sulaiman Al-Kanuni melakukan pembangunan yang sangat fenomenal. Pembangunan Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. Daulah Utsmani pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani oleh dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Kanuni menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad. Sebagian besar di Balkan serta sebagian besar Afrika Utara. Bagaimanapun juga, pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Kanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintah Utsmani. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pasukan Inkisyariah juga berpengaruh terhadap kekacauan-kekacauan yang timbul pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi dan berganti menjadi Republik Turki. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai ketika para pemimpin dijangkit penyakit yang menyerang bangsa-bangsa sebelumnya. Cinta duniawi, pola hidup mewah dan berfoya-foya, sikap iri hati, saling membenci atau hasut, dan banyak perilaku zalim dari penguasa. Banyak masyarakat yang terlena dengan gemerlap dunia, namun banyak juga yang merana dan terbelenggu dalam jurang kemiskinan. Sehingga lambat laun banyak yang meninggalkan nilai-nilai agama dan sosial. Melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa sebelum terjadi Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani. Banyak terjadi upaya penyerangan dari raja-raja Eropa.
Hal ini sudah dimulai sejak akhir abad ke-16. Gerakan oposisi sekuler selain serangan dan konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Dalam perjuangannya mereka banyak dibantu oleh pihak barat untuk mewujudkan cita-citanya. Puncaknya terjadi pada tahun 1909 Masehi dengan dalih gerakan mogok massal. Organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Abdul Hamid II dan melucutinya dari pemerintahan dan keagamaan. Setelah itu hanya tinggal simbol-simbol Daulah Utsmani. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.